Shalom, selamat sore sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Percayalah 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kita dan dia siap memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dia, yang rindu dan haus akan kasih Tuhan. Amin. Sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab dia Allah yang baik, Allah yang sudah memelihara hidup kita, Allah yang sudah memberkati Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Di dalam segala keterbatasan kami Tuhan, dalam segala kekurangan kami, kuduskan dan layakkan kami. Untuk kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, memuji Engkau, menyembah Engkau, dan meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Oh Roh Kudus, jamah setiap kami sore hari ini. Kami siap untuk menerima lawatan Tuhan sore hari ini. Beracaralah Engkau di tengah-tengah kami. Puaskan setiap hati yang lapar dan haus akan kuasa-Mu. Sebab kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Dan kami mau bersekutu dengan Engkau sore hari ini. Kami menyerahkan rekan-rekan kami yang masih ada di perjalanan. Engkau melindungi mereka tiba di tempat ini. Sebab kami rindu bersama dengan mereka untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dari hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
saat menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu, saat ku memujimu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu Tuhan. Haleluya, katakan saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ya Tuhan.
jamah kami Tuhan. Urapi setiap kami. Oh haleluya. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai. Oh haleluya Yesusku, haleluya. Kami percaya hadirat-Mu membawa sukacita buat setiap kami sore hari ini. Dan kami siap untuk memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mau sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Dia layak terima pujian dari setiap saudara dan saya malam hari ini. Haleluya. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini,
Bersyukur kita boleh mengenal kasih Tuhan. Amin. Dia Allah sumber kekuatan kita. Dia Allah yang suka membuat mujizat buat kita anak-anaknya. Dia luar biasa. Mari kita mau buka hati. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kita. Menuntun setiap kita. Yesus, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Jamah kami dalam firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, katakan, aku dapat di dalam Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Nyanyikan dengan segenap hati, dan kita mau katakan kepada Tuhan, kekuatanku di dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku
tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang percaya firman Tuhan tidak pernah berubah, beri tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita buka hati kita. Percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia sedang menjamah kita, memulihkan, menyembuhkan kita. Amin. Mari kita buka hati sama-sama. Ambil waktu 1 menit sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami sore hari ini. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi sembah Dia. Oh, haleluya. Terpuji nama-Mu. Lawat kami Tuhan sore hari ini. Haleluya. Pulihkan, segarkan kami. Oh, kami percaya. Kami percaya Yesus. Segarkan kami Tuhan. Pulihkan kami. Haleluya. Oh, terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu Yesus. Beri tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, lawat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kami, kami merasakan kehadiran-Mu. Kami siap terima firman Tuhan. Kami tetap percaya walaupun kami tidak melihat. Karena kuasa-Mu sudah terbukti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang luar biasa. Dalam nama Yesus, kami siap terima firman Tuhan. Yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang berjumpa dengan setiap saudara dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Dan kalau Dia ada dan hadir, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, sore ini saya sampaikan satu hal yang sangat penting, sederhana tapi penting, tentang kelemah lembutan dan ketabahan hati. Ini dua sifat karakter yang sangat penting yang harus ada dalam diri kita. Dan kalau Bapak Ibu mengembangkannya dengan terus-menerus dan ada dalam hidup kita, yaitu kelemah lembutan dan ketabahan hati, dan kita melakukan dengan secara konsisten, ini sebuah kombinasi yang sangat luar biasa. Ya, memang kita tidak mudah melakukannya, tapi ini sifat karakter Tuhan yang sangat luar biasa, yang kalau kita bisa menghidupinya, kita melakukan setiap saat secara konsisten, saudara sekalian, kelemah lembutan dan ketabahan hati, percayalah saudara sekalian, engkau akan mengalami perkara-perkara yang besar, yang luar biasa, perkara yang indah, yang tidak pernah engkau pikirkan, itu akan pasti terjadi dalam hidup saudara. Sebuah kehidupan yang penuh dengan kemenangan akan terjadi ketika kita benar-benar melakukan kelemah lembutan dan ketabahan hati ini dalam hidup kita secara konsisten dan terus-menerus. Kenapa kita tidak akan mencoba tentang satu hal yang sangat luar biasa yang mungkin tidak pernah kita lakukan dengan secara serius. Tapi sore ini adalah waktu yang sangat penting, yang sangat krusial. Lakukan kelemah lembutan sebagai sebuah fokus yang utama dalam hidup kita. Dan berikan ketabahan hati sebagai hal yang fokus yang penting dalam hidup kita. Percayalah, hal-hal yang ajaib, yang luar biasa terjadi, bahkan kemenangan akan terjadi sekalipun kau sedang hidup dalam dunia yang sangat sulit. Menghadapi begitu banyak persoalan, masalah, hal-hal yang tidak menyenangkan, pertentangan, pertikaian, dan masalah yang luar biasa.
Tapi kalau engkau memiliki sebuah kelembutan, kelemah lembutan, dan ketabahan hati, percayalah saudara sekalian, perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi dalam hidup saudara. Amin saudara. Kelemah lembutan dan ketabahan hati. Yuk kita lihat lebih jauh apa kelemah lembutan. Next. Ya, kita melihat sama-sama dalam Matius yang kelima. Ayat yang kelima kita baca sama-sama dengan suara yang keras dengan sukacita. 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi dengan suara yang keras. 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, apakah engkau sedang bermasalah tentang kebahagiaan? Begitu sulit engkau bisa merangkul kebahagiaan, sepertinya kebahagiaan itu menjauh dalam hidup saudara. Hidup ini begitu menyedihkan, tidak menyenangkan, dan kita jarang mengalami kebahagiaan. Kapan terakhir kali saudara mengalami sebuah kebahagiaan? Ayo kita pikir baik-baik saudara. Sepertinya kebahagiaan itu tidak ada dalam hidup kita. Dan kalau engkau sedang mencari kebahagiaan yang terutama, yang terpenting dalam hidup kita, maka hari ini berita yang sukacita engkau menemukannya. Kalau engkau bisa mengejawantahkan kelemah lembutan dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Jadi kalau Bapak Ibu sedang kehilangan kebahagiaan dan sukacita, kenapa kita tidak memulainya sore hari ini dengan hidup yang penuh dengan kelemah lembutan, saudara? Dan kenapa orang-orang yang lemah lembut itu dikatakan berbahagia? Sebab mereka akan memiliki bumi. Wow, apa artinya? Allah tidak hanya menciptakan bumi, tapi juga dengan segala isinya. Dan kalau engkau melihat isi bumi ini, saudara sekalian, engkau akan kaget, takjub dan luar biasa perbuatan Tuhan. Allah tidak hanya menghadirkan bumi, tapi memenuhinya dengan sesuatu yang luar biasa di dalam bumi ini. Begitu banyak keindahan-keindahan yang terjadi di dalam bumi ini. Hari-hari ini saya sering melihat YouTube, saudara sekalian. Ya, saya sudah keluar negeri, kemana-mana saya jelajahi, saudara, setiap hari. Amerika saya sudah kuasai dengan YouTube, saudara sekalian. Ya, kemana-mana, ke Turki, ke Swiss, dan sebagainya. Luar biasa. Dunia ini sangat luar biasa dan sangat indah. Ini luar negeri, dalam negeri. Negeri kita ini sangat indah. Jadi bicara tentang bumi dan isinya sangat indah dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan penuh kelimpahan. Bumi ini penuh dengan kelimpahan, kekayaan, keajaiban. Engkau lihat betapa kayanya bumi ini. Apa yang ada di dalam bumi ini saudara akan tercengang, saudara sekalian. Semuanya tumbuh dengan begitu luar biasa. Semuanya ada di dalam bumi ini. Dan keindahannya sangat luar biasa dan tidak terselami, tidak terlukiskan. Sangat luar biasa. Keajaiban Tuhan ada dalam bumi ini. Dan engkau akan memiliki bumi ini yang berarti saudara akan memiliki segala sesuatu. Segala hal engkau akan bisa memilikinya ketika engkau memiliki bumi dan hidup di dalam kelemah lembutan. Kenapa kita tidak akan memulainya? Kebahagiaan tidak akan menjauh dalam hidupmu ketika kau memulai kehidupan saudara dengan hidup yang penuh dengan kelemah lembutan. Kebahagiaan akan menjadi milik saudara yang sudah hilang begitu lama. Engkau mulai jarang untuk tersenyum, tertawa dan bersuka cita. Jarang bahagia. Tapi malam ini kita menemukan sebuah berita yang luar biasa. Kalau engkau kehilangan bahagia, fokuslah kepada kelemah lembutan. Hidup dalam kelembutan. Dan percayalah saudara sekalian, engkau pasti akan memiliki bumi, memiliki segala sesuatu. Segala hal yang luar biasa di dalam bumi ini akan menjadi milik saudara. Saudara sekalian, sebetulnya apa arti dari lemah lembut? Ya, next. Lemah lembut itu apa? Ya, dalam bahasa Greka, praos yang artinya kekuatan yang terkendali. Bagus sekali gambar-gambarnya, terima kasih Pak Neki. Ya, bagus sekali, formatnya semuanya bagus. Jadi lemah lembut ini dalam bahasa Greka, bahasa aslinya adalah praos yang artinya kekuatan terkendali. Saudara, jadi lemah lembut itu bukan lemah, tidak kuat, loyo, tidak berenergi, tidak punya daya apa-apa, salah besar. Tapi kelemah lembutan itu adalah bisa berbicara tentang orang yang memiliki kapasitas
kehebatan yang luar biasa, potensi yang luar biasa, dan kelebihan yang paling utama dari orang yang lemah lembut adalah kemampuannya memanage hati dan perasaannya. Orang-orang yang lemah lembut bukan tidak bisa marah, tapi bisa marah dan bisa sangat marah. Tapi dia bisa mengendalikan dirinya, memanage perasaannya, memagari kemarahannya dengan baik, dengan kekang akal budi. Enggak sembarangan, saudara. Bisa sangat amat marah. Jadi orang-orang yang lemah lembut bisa sangat amat marah, tapi mereka tahu persis kapan dia harus marah, di mana tempatnya, kapan dia bisa marah. Dia punya kekang kendali yang sangat luar biasa, sebab itu dikatakan bahwa praus itu artinya kekuatan yang terkendali. Orang yang hebat, yang luar biasa, orang yang bisa mengendalikan, memanage perasaannya, tidak reaktif tapi responsif. Hidupnya itu tidak sembarangan, saudara sekalian. Dia tahu persis bagaimana dia mengekspresikan dirinya, kemarahannya, sikap-sikapnya, bagaimana dia harus dan kapan dia harus menunjukkan kemarahannya. Dia bisa mengontrol perasaannya dengan kekang akal budi yang ada dalam dirinya. Saya katakan kelemah lembutan ini hal yang sangat luar biasa. Dan kalau engkau bisa memiliki kelemah lembutan, engkau pasti bahagia. Karena apa? Karena bumi akan menjadi milik saudara. Ya, saya katakan terus menerus saudara sekalian, kenapa kita tidak memulai hidup ini dengan kelemah lembutan? Belajarlah untuk lemah lembut. Dan ternyata, tayangkan kembali Torong seperti tadi. Ternyata praus atau lemah lembut ini juga merupakan istilah militer. Praus, kelemah lembutan ini istilah militer untuk kuda perang. Jadi pada zaman dulu khususnya saudara sekalian zaman Yunani dan Romawi itu kuda-kuda jantan yang liar itu dikumpulkan di satu tempat tertentu. Diberi pelatihan-pelatihan yang istimewa dan khusus. Kemudian ditemukan 3 golongan kuda. Kuda jantan yang liar ini menghasilkan 3 kelompok setelah pelatihan yang khusus tersebut. Yang paling banyak saudara sekalian ditemukan adalah kuda beban. Jadi kuda yang hanya memikul beban-beban di atas pundaknya, mengangkut barang-barang dan sebagainya. Yang lebih kecil, lebih sedikit sekali kelompoknya adalah saudara sekalian ya kuda balap, kuda pacuan. Dia proporsionalnya bagus, wajahnya panjang tapi bulat, mukanya bagus, ekspresinya luar biasa. Kemudian dia punya badan, punya porsi yang bagus, kaki depan, kaki belakangnya seimbang. Dia bisa lari dengan kencang, saudara. Dan dia kuda yang bisa berlari dengan kencang, dia mulai organ-organ yang memiliki organ-organ yang tepat pada sasarannya. Dan dia hanya dipilih sebagai khusus untuk pacuan kuda. Tidak gampang ini. Jadi kelihatan persis bahwa bagaimana dia memandang, melihat matanya semuanya, jidatnya, bentuknya, dan dadanya itu tebal sekalian. Dia menjadi kuda pacuan. Tapi yang paling sedikit namanya sekalian kuda perang. Ini tidak mudah. Jadi kuda perang ini adalah kuda yang memiliki lari yang sangat cepat. Jadi masih punya originalitas, keaslian, sifat-sifat karakternya yang berani, yang kuat. Dan bisa lari dengan cepat, saudara. Dan ini dipakai sebagai kuda perang. Kenapa saudara sekalian? Praus. Artinya dia memang kuat, berani dan luar biasa, tapi bisa dikendalikan. Bisa dilembutkan. Bisa dijinakan. Jadi betapa pentingnya kita melihat di sini bahwa praus, kelemah lembutan itu bukan sebuah kelemahan. Tapi kesanggupan, kemampuan untuk memanage, menguasai kalau kuda ini ditundukkan. Kalau kita bisa menundukkan, mengatasi apa yang ada dalam diri kita, kemarahan-kemarahan kita, kebencian kita. Kita bisa buat sebuah koridor dan kita tidak reaktif terhadap hal-hal yang menjengkelkan diri kita. Kita bisa kontrol, kita bisa menguasai diri. Alkitab mencatat seorang yang luar biasa, saudara. Namanya Musa. Kenapa? Sangat luar biasa dipilih oleh Allah menjadi wakilnya. Lalu kemudian menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa istimewa? Iya, karena dekat dengan Tuhan dan punya kelembutan yang luar biasa. Dan dia bukan orang yang lemah loh saudara, Musa ini. Hebat dan luar biasa.
Dan bukan berarti dia nggak pernah marah, dia pernah mengalami kemarahan yang luar biasa, tapi dia adalah pribadi yang bisa menahan diri, dia bisa bersikap dengan lemah lembut pada saat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan porsi yang tepat. Jadi saudara, kita melihat bahwa Musa ini adalah pribadi yang sangat luar biasa. Next. Ya, orang yang kuat, yang hebat saudara, itu bukan orang yang dapat mengalahkan ribuan musuh, bukan. Tapi yang bisa mengalahkan dirinya sendiri dan memanage perasaannya, hatinya, keputusan-keputusan yang dia ambil dengan bijak. Gak sembarangan. Ingat, orang yang lemah lembut, dia bahagia. Dan dia memiliki bumi. Kenapa bahagia? Iya, karena dia memiliki bumi. Yang sangat luar biasa, saudara. Jadi orang yang kuat dan hebat bukan orang yang bisa mengalahkan ribuan musuh, enggak. Tapi orang yang bisa memanage perasaannya, hatinya. Dia punya kendali, dia punya penguasaan diri sebagai buah roh yang ke-9. Itulah orang-orang yang lemah lembut. Sangat indah kalau kita mulai mengutamakan kelemah lembutan dalam hidup kita setiap hari. Ketika Musa menghadapi sebuah pertentangan, perselisihan, permasalahan yang sangat berat saudara sekalian, dengan kakak-kakaknya Miriam dan Harun. Ya, Miriam ini kakak perempuannya, seorang nabi ya, luar biasa. Kemudian Harun juga kakaknya, seorang nabi, yang kemudian menjadi imam dan imam besar saudara sekalian. Tapi saudara tahu, dua orang ini saudara ini melakukan sesuatu yang menyedihkan. Pengkhianatan, kejahatan yang sangat luar biasa kepada Musa. Jadi Miriam dan Harun ini memprovokasi dan menghasut bangsa Israel untuk membenci Musa. Loh, ngomong ini dulurnya, saudaranya. Kok tega? Jadi mereka ini berdua orang-orang hebat yang katanya dipakai Tuhan, itu memprovokasi bangsa Israel. Menimbulkan kebencian kepada Musa, saudara. Padahal Musa ini adiknya dan menghormati kedua kakaknya ini. Mereka menyampaikan isu tentang pernikahan Musa dengan perempuan asing. Mereka ingin menghancurkan kepemimpinan Musa. Kenapa saudara sekalian? Hati-hati saya katakan sore hari ini. Karena kedua orang kakaknya ini iri hati, benci kepada Musa. Kalau saya berkata, bagaimana Pak, ini saudara kok seperti ini? Tindakan-tindakan yang sangat tidak benar. Itu rahasia umum saudara. Anda bisa menemukan di pengadilan di hari-hari ini. Suami istri yang ribut di pengadilan. Kakak adik, adik kakak sekeluarga. Orang tua, anak-anak orang tua. Bahkan saling membunuh. Ya kasusnya hampir sama dengan ini. Jangan kita merasa heran kenapa Miriam dan Harun bisa seperti ini. Lihat. Saudara, betapa jahatnya iri hati. Jangan biarkan iri hati dan kebencian ada dalam diri kita. Hati-hati saudara. Dia bisa melakukan hal-hal yang sepertinya irasional, tidak masuk akal. Wong saudaranya, adiknya sendiri kok bisa ditelikung. Mereka menggunting dalam lipatan, berkhianat kepada Musa. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan sangat marah sekali saudara. Dan akhirnya Tuhan menimpakan kusta kepada Miriam. Miriam kena kusta. Penyakit yang paling berat tidak tersembuhkan. Najis, harus diusir. Tidak boleh kumpul dengan masyarakat dan keluarga. Menderita secara mental, secara tubuh. Kusta itu luar biasa. Tuhan marah kepada mereka. Kepada Miriam. Khususnya Miriam. Miriam ini adalah dalang semua kejahatan ini saudara. Sudah dikasih Tuhan. Apakah Musa tidak marah? Marah sekali. Tapi dia adalah orang yang lemah lembut saudara. Di sini saya akan sampaikan kepada saudara. Ketika berita-berita buruk itu sampai, kejahatan dua orang kakaknya sampai kepada Musa, apa sikap Musa? Musa tidak reaktif. Musa responsif, diam saja. Tapi dia chef in the spirit. Dia mengalami rohnya sedih dan pedih dan jiwa dan hatinya robek sekalian.
Bagaimana mungkin kedua orang kakaknya melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak terpuji, saudara. Tapi lihat saudara sekalian, contoh yang luar biasa Musa ini. Dalam kemarahannya yang luar biasa, kesedihan kepedihannya, Musa datang kepada Allah dan dia mengatakan, "Ya Allah, sembuhkanlah dia. Sembuhkanlah Miriam Tuhan." Ini luar biasa saudara sekalian. Sungguh contoh yang luar biasa saudara. Kelemah lembutan adalah karakter yang mampu mengendalikan emosi dengan kekang akal budi. Next. Jelas sekali. Ya. Kelemah lembutan adalah karakter yang bisa mampu mengendalikan emosi dengan kekang akal budi dari Tuhan. Musa mengalami emosi yang luar biasa. Chief in the spirit. Rohnya terluka, sedih dan pedih. Jiwanya robek. Tapi lihat satu hal yang menarik saudara. Dia bisa tenang. Dan satu hal yang menarik. Dia tetap mengasihi Miriam dan memberikan pengampunan. Next. Saudara, orang yang lemah lembut memiliki kekuatan yang terkendali. Bisa menyalurkan amarahnya. Dan dengan bijak dan mampu untuk mengasihi dan mengampuni dalam amarahnya. Sekalipun dia marah, dia memiliki kesedihan, kepedihan, dia tetap bisa mengasihi Miriam. Mengampuni Miriam. Saudara, saya ingin menekankan di sini orang-orang yang diurapi Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, dicintai Tuhan. Amin saudara. Kalau ada orang yang mengusik saudara, mereka bisa celaka, bisa kena kusta. Demikian juga kalau kita mengusik hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan, hati-hati saudara, kita juga bisa mengalami kusta dan hal-hal yang buruk. Tapi satu hal yang kita melihat bagaimana sikap Musa yang sangat menarik sekali. Ya, sebuah kelemah lembutan sanggup untuk mengontrol emosi, perasaannya, kemarahannya dan kekang akal budi. Dan satu hal yang menarik saudara, dia tetap bisa mengasihi Miriam. Dia bisa mengampuni Miriam. Orang-orang yang lemah lembut saudara sekalian, dia juga punya kerendahan hati dan sadar bahwa dia memiliki otoritas. Yang tertinggi adalah Allah dalam hidupnya. Dia gak mau main sembarangan untuk mengusik Miriam dan Harun, tidak saudara. Dia tetap sadar, tetap rendah hati. Dan tetap sadar bahwa otoritas tertinggi itu ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini saudara sekalian, apakah engkau sedang menghadapi sebuah persoalan masalah yang berat? Dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, antar saudara, famili, keluarga. Engkau dipojokkan, disakiti. Saudara melakukan hal-hal yang baik, yang positif. Tapi balasan mereka adalah hal yang buruk. Mereka memojokkan, menyakiti hati saudara. Engkau marah menghadapi itu semua. Engkau mengatakan, Tuhan kenapa ini terjadi? Bukankah aku melakukan hal yang positif dan baik, memberkati familiku, keluargaku, saudaraku, temanku, segereja. Aku melakukan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Tapi mereka memprovokasi dan melakukan hal-hal yang buruk untuk hidupku. Sebuah pertanyaan penting sore hari ini. Maukah engkau tetap lemah lembut? Kuasai diri kita dalam kemarahan kita. Kontrol dengan kekang akal budi. Tahu dan punya porsi yang tepat. Seberapa besar kita perlu untuk marah, bereaksi. Atau respon yang harus kita berikan seperti apa saudara. Itu sangat menentukan seperti apa model kekristenan kita. Apakah kita termasuk adalah warga kerajaan sorga dengan identitas yang punya kelemah lembutan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Hari ini kalau engkau sedang disakiti, dipojokkan, ditimpakan hal-hal yang buruk dalam hidup saudara, maukah engkau tetap mengasihi mereka dan mengampuni mereka? Tetap rendah hati dan sadar bahwa semuanya tetap ada dalam kendali Tuhan, otoritas dalam tangan Tuhan. Saudara, sore ini sangat penting untuk kita mulai melihat dan mengoreksi diri kita. Titik lemah kita. Jangan-jangan kita mulai menyadari betapa lemahnya kita. Penguasaan diri kita. Dan bagaimana sepertinya hidup kita menghadapi segala persoalan yang sedang terjadi.
Sore ini waktu yang sangat penting dan krusial untuk kita bisa meneliti dan melihat hidup kita, saudara. Kalau kita mulai belajar untuk menahan diri, melakukan yang terbaik, sekalipun kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Karena orang-orang tertentu yang melakukan yang buruk dalam hidup kita, mereka juga adalah orang-orang yang kita kasihi, tapi sikap mereka tidak baik. Tapi kita mau tetap, saudara sekalian, mengontrol perasaan hati kita. Tidak reaktif, tapi responsif. Tetap mengasihi, tetap mengampuni. Dan tetap sedar akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau sedang kehilangan kebahagiaan, kenapa kita tidak memulainya dengan kelemah lembutan? Bagaimana mungkin kita bisa bahagia? Sebab orang yang lemah lembut, yang pros, saudara sekalian. Mereka adalah orang-orang yang memiliki bumi. Memiliki segala sesuatu, segala hal. Dan kebahagiaan akan menjadi milik kita. Ini yang pertama. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan memberkati kita? Tepuk tangan bagi kita. Ini yang pertama, saudara. Kalau saudara ingin perfect dan sempurna, Anda harus menggabungkan dan saudara harus mencoba untuk menjadikan satu, ya, mengawinkan. Bukan hanya kelemah lembutan, tapi Anda harus punya ketabahan hati. Ya, kita lihat yang kedua. Kita baca sama-sama Kitab Para Rasul yang ke-27 ayat yang ke-25. Dengan suara yang keras, saudara. Yang bacanya paling keras diberkati Tuhan sore hari ini. Amin. 2, 3. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Yang setuju katakan amin. Ini statement pernyataan Paulus di sebuah kapal kepada 275 orang. 276 termasuk dia. Kalau Anda hanya membaca satu ayat ini, sangat miskin pengertian kita. Kita sepertinya tidak mendapatkan apa-apa dari pembacaan ini. Sangat sederhana. Seharusnya kita membaca Kisah Para Rasul ke-27, pasal 27 ini secara total dan holistik. Sehingga kita punya sebuah gambaran yang jelas, terang benderang, seperti apa peristiwa yang sedang terjadi yang dialami oleh Paulus. Tapi itu menyingkat waktu, saudara sekalian. Saya sampaikan ayat ini lebih dulu. Tapi saya memberikan beberapa konklusi yang sangat menarik. Supaya Bapak Ibu memiliki sebuah gambaran yang konkret, yang real, yang jelas tentang apa yang terjadi. Jadi Kisah Para Rasul yang ke-27 ini berbicara tentang pelayaran Rasul Paulus sebagai tahanan dan tahanan yang lain, bersama dengan para prajurit yang menjaga mereka, dengan pimpinan perwira Julius, nahkoda dan juri mudi yang ditetapkan pada waktu itu di tempat itu. Mereka sedang berlayar ke Roma, ke Italia, saudara. Tapi yang terjadi apa? Sebuah pelayaran yang sangat sedih, pedih, menyedihkan, menyeramkan, menakutkan, menghadirkan keputusasaan. Sepanjang pelayaran itu mereka mengalami badai yang luar biasa, ombak yang sangat besar, angin yang luar biasa yang menghantam kapal mereka. Kapal mereka menjadi terhanyut, saudara, nggak bisa bergerak apa-apa. Sebuah pelayaran yang didominasi dengan kesukaran yang amat sangat. Yang menimbulkan keputusasaan dan mereka sedang berpikir bahwa hidup mereka akan berakhir di tengah lautan tersebut. Karena besarnya ombak yang luar biasa, gempuran air yang luar biasa, ombak yang luar biasa, angin yang begitu kencang, yang menyeret kapal ini tidak berdaya untuk bergerak dengan baik dan maju ke depan. Kerugian mereka sangat besar. Mereka harus membuang bahan-bahan makanan, harta mereka dibuang semua. Bahkan pada akhirnya kapal mereka hancur dan binasa. Dan mereka diancam oleh kematian, keputusasaan yang sangat luar biasa. Saudara, kenapa saudara? Karena persoalan kesulitan yang mereka hadapi, badai yang tidak main-main pada waktu itu. Mereka terancam jiwa mereka. Sangat menyedihkan. Dan Alkitab juga menyatakan dengan jelas, saudara. Berhari-hari mereka mengalami kegelapan. Mereka tidak melihat matahari dan bintang. Dan selama 14 hari mereka menahan lapar. Mereka tidak makan, tidak ada bahan makanan. Sebuah kondisi yang dipenuhi, didominasi oleh persoalan, kesulitan yang tidak terpikirkan, yang sangat luar biasa. Lah,
Di tengah-tengah kondisi yang sangat menyedihkan, menakutkan, muncul Paulus di tengah-tengah mereka. Kita ingat kembali ayat tadi, Kisah Rasul 27-25. Sebab itu Paulus mengatakan kepada mereka 275 orang. Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya itu pasti terjadi. Sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Apa itu? Di tengah-tengah kondisi yang putus asa, kematian, maut yang ada di depan mereka, ketakutan, kecemasan yang mengharu biru dalam hidup mereka. Saudara, tengah malam, seorang malaikat utusan Allah datang kepada Paulus dan menyampaikan hal ini, saudara sekalian. Next. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Yang setuju katakan amin. Ada berita yang begitu luar biasa yang menyiram ketakutan, kecemasan, kekhawatiran mereka yang sangat luar biasa. Diangkat, dipulihkan, kamu tidak akan binasa, kapal ini yang binasa. Tidak ada seorang pun, 276 orang di kapal itu yang akan binasa. Semuanya akan selamat sampai ke darat. Berita yang sangat luar biasa. Lalu kemudian Paulus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, membagi-bagikannya. Semua orang 275 plus 1, 276 makan sampai kenyang. Luar biasa, dengan roti yang terbatas. Ajaib. Siapa yang kagum dengan Allah kita yang luar biasa, yang percaya Dia luar biasa. Tepuk tangan saudara kalau bagi Allah kita. Dia bisa menjadikan yang kecil, yang sedikit jadi besar dan luar biasa. Kemudian singkat cerita, dengan susah payah mereka terdampar, mereka naik ke darat. Saudara, pesan yang luar biasa saya sampaikan. Apakah engkau mengalami keputusan-keputusan yang salah? Tindakan yang salah yang menghadirkan persoalan kesedihan, kerugian yang luar biasa secara materi. Usahamu, tokomu, pekerjaanmu, bisnismu. Engkau sedang melakukan sebuah tindakan yang salah. Dan kerugian besar itu ada. Mengancam ekonomimu, bahkan hidup dan nyawamu. Kenapa? Karena keputusan yang salah yang kau buat. Jadi sebuah kegagalan, kehancuran itu bukan karena kesalahan Allah. Kesalahan diri kita sendiri yang tidak mau mengikuti kehendak Allah, tuntunan Allah, arahan Allah. Tidak mengikuti kehendak Tuhan, tidak mengikuti perintah firman Tuhan. Menghasilkan kemelaratan, kemiskinan, kehancuran, dan kebinasaan. Ini terjadi saudara. Sejak awal Paulus mengatakan rute ke Roma itu dengan jelas. Tapi mereka enggak nurut. Mereka mau sendiri saudara. Akhirnya mengalami hal yang sangat menjadikan ini. Saudara, hari ini ada pesan untuk saudara. Kalau engkau punya rencana yang baru, bisnis yang baru, usaha yang baru di tahun yang baru. Entah lagi kita masuk tahun yang baru 2022. Pekerjaan sesuatu yang engkau akan usahakan, gumuli, lakukan. Jangan lupa ikuti Tuhan, tanya Tuhan. Permisi sama Tuhan. Tanya petunjuk Tuhan. Tanya kehendak Tuhan. Jangan kita pernah merasa hebat, luar biasa pengalaman. Pak, aku udah puluhan tahun bisnis ini, Pak. Ini kecil. Gak ada apa-apanya, aku bisa melakukannya, Pak. Tidak ada yang hebat dari bisnis ini. Biasa saja. Kita begitu sombong, orang yang sombong dan congkak menjadi musuh Tuhan dan dia akan dihancurkan Tuhan. Tapi orang yang rendah hati akan diangkat Tuhan. Dipermuliakan Tuhan. Apa yang kau ingin lakukan hari-hari ini? Rencana sesuatu, tindakan sesuatu, ayo tanya Tuhan. Ikuti firman Tuhan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Jangan jalan dengan hikmat manusia, pakai hikmat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, ikuti jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara, bersyukur di tengah-tengah kondisi seperti ini. Berita yang luar biasa. Kita baca lagi ayat yang tadi, yang terakhir kita baca. Dalam kondisi yang menyedihkan ada janji Tuhan yang luar biasa. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, saudara sekalian, kata Paulus,
kepada 275 orang penumpang. Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab perhatikan, tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Kecuali kapal ini. Yang setuju katakan amin. Hari ini saudara sekalian, kalau engkau sedang menghadapi persoalan, masalah, kesulitan, hal-hal yang buruk yang terjadi, yang mengancam hidupmu, ekonomimu, masa depanmu, saudara sekalian, ada berita baik. Engkau tidak akan binasa, saudara sekalian. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak akan binasa, artinya ada pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita keluar dari jalur Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan, tapi perlindungan, penyertaan Tuhan itu kuat dalam hidup kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah mencintai kita. Dia Allah mencintai karena kasih yang luar biasa yang tidak pernah berubah. Sekalipun kita sering berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Dan satu nasihat luar biasa dikatakan firman Tuhan. Dengar baik-baik. Ya, aku sampaikan, nasihatkan kepada kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Eutomeo dalam bahasa Greka, bahasa aslinya bertabah hati itu adalah eutomeo yang artinya tetap bergembira, tidak kehilangan sukacita, tidak putus asa dan tidak patah arang. Itu arti bertabah hati atau eutomeo. Jadi kalau sudah menghadapi persoalan hari ini, masalah apapun juga yang terjadi, engkau harus eutomeo, harus tabah hati, tetap bergembira, tidak kehilangan sukacita, tidak putus asa, tidak patah semangat. Kalau saudara dalam persoalan masalah dan putus asa, engkau akan tenggelam saudara, engkau habis, engkau akan hancur. Tapi sekalipun dalam persoalan masalah, persoalan kesulitan yang luar biasa terjadi, engkau tetap bersuka cita, eutomeo. Tetap tabah hati. Tidak putus asa, tidak patah arang saudara. Kekuatan dalam Tuhan itu luar biasa. Dan ingat janji Tuhan, engkau tidak binasa. Ya, apapun masalahmu hari ini, kesulitan dalam rumah tangga, keluarga yang paling besar. Saya katakan malam hari ini, engkau tidak akan binasa. Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan tetap tabahlah hati. Dan satu hal, tetap taat kepada Tuhan. Paulus mengatakan teruslah ikuti rute dari Tuhan. Sekalipun kau terlambat, tapi engkau jangan keluar dari jalur Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Jangan melanggar firman Tuhan. Terus taat. Ketika mereka bertabah hati, mereka eutomeo, tetap bersuka cita, tetap bergembira, tidak putus asa, tidak patah arang, dan mereka taat kepada jalan Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara sekalian, mereka tidak binasa. Hari ini saudara sekalian, ada janji Tuhan yang luar biasa, engkau tidak akan binasa. Apapun yang terjadi, engkau tetap diberkati Tuhan. Tinggal tunggu waktunya. Nasihat Tuhan tetap eutomeo, bertabah hati. Dan kemudian tetap taat. Kalau dua hal ini kombinasi luar biasa ada dalam hidup saudara. Kelemah lembutan dan kau menambahkan ketabahan hati. Perkara-perkara yang luar biasa dahsyat itu terjadi dalam hidupmu. Sesulit apapun kehidupan kita. Ya, serumit apapun masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Percayalah, kemenangan besar pasti menjadi milik saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tepuk tangan bagilah kita. Mari kita berdoa sama-sama sebelum menyanyikan suatu pujian. Siapkan kunci F, kasih yang terindah. Bapak Surgawi, terima kasih untuk suaramu yang luar biasa. Kami tidak takut menghadapi apapun juga, karena kami tidak akan pernah binasa. Bahkan kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan terus terjadi dalam hidup kami. Kami ingin berjalan sesuai kehendak Tuhan, mengedepankan, mengutamakan kelemah lembutan. Kami mau supaya punya kekuatan yang terkendali. Kami mau supaya kami punya ketabahan hati.
eutumeo. Tetap bersuka cita, tetap gembira, tidak putus asa, tidak patah arang. Kami percaya ketika kami taat, maka janji Tuhan pasti menjadi milik kami. Bersama dengan Tuhan perkara besar pasti menjadi milik kami. Berkati tubuh darah Kristus yang sudah ada di tangan kami. Sakramen yang kudus, tanda cinta kasih pengorbanan Kristus. Kami tidak bisa membalas pengorbanan Yesus. Kematian-Mu yang sangat luar biasa, cinta kasih-Mu yang berkorban. Kami mencoba dengan hidup kami akan melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Walaupun tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan. Tapi kami akan berusaha dengan kekuatan Roh Kudus untuk bisa menyukakan hati Tuhan. Berkati tubuh darah-Mu, roti anggur yang di tangan kami. Jadikan ini berkat yang luar biasa, mengingat kasih kebaikan pengorbanan Yesus yang mendorong kami untuk setia beribadah, setia melakukan firman, setia menyukakan hati Tuhan, dan setia berjalan dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, berkati setiap kami. Kami akan masuk lebih jauh Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih di depan lagi, kasih yang terindah, sepenuh hati. Kasih yang apakah benar bahwa kasih Yesus terindah, termulia? Angkat suaramu sepenuh hati, nyatakan kasih-Mu. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. kasih, amin. Karya terbesar, oh haleluya, haleluya. Sama kami untuk bisa merasakan kasih Tuhan, merasakan pengorbanan Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau bukan karya terbesar. Karya, mari sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Karya terbesar dalam hidup
Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Engkaulah harta. Haleluya. Dan ku kagumi Yesus Engkau bukan Yesus Engkau ku kagum Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. 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 Ambil waktu saudara. Rasakan kasih kebaikan Tuhan. Dia menderita mati untuk saudara. Karena kasih yang besar. Adakah engkau juga mengasihi Tuhan Yesus hari ini? Balas kasih Tuhan. Walaupun mungkin kita bisa balas kasih Tuhan dengan sepadan. Tapi buat Tuhan senang. Buat Tuhan suka melihat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan saudara melamun. Ini waktu yang sangat krusial. Maukah kau memberikan waktu yang singkat ini untuk menyentuh hati Tuhan Yesus? Sentuh dia. Rasakan kasih kebaikannya. Katakan, Tuhan, aku hutang budi dan hutang nyawa kepadamu. Tenangkan hati saudara. Perlahan buka hatimu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan iman percaya, dengan kasih angkat tubuh Kristus. Hosti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Saudara, ini memang hosti biasa. Tapi kata menurut percaya dan iman ini persekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuhnya dihancurkan, dipecahkan. Karena cinta kasih yang luar biasa, saudara. Bukankah roti, hosti yang dipecah-pecahkan yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhnya manunggal. Menjadi satu. Tubuh Kristus yang suci menyatu dalam hidupmu yang berdosa. Dia menguduskan, menyucikan hidupmu juga. Karena cinta kasih angkat cawan tinggi-tinggi. Saudara, ini anggur biasa. Tapi kita mempercayai ini persekutuan dengan darah Yesus. Dalam darah ada nyawa. Kalau nyawa Kristus ada dalam diri kita. Ada hidup Kristus yang ada dalam diri saudara yang fana. Engkau tidak fana tapi kekal. Engkau mati sementara. Engkau hidup kekal bersama Kristus merintah di sorga. Bukan cawan anggur yang diberkati adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amen. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Mari yang mau bersyukur. Haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya.
kami bersyukur. Angkat tanganmu, angkat hatimu bersyukur kepada Yesus. Kau mati di kayu salib. Gunung Tengkorak karena cinta kasih-Mu yang luar biasa. Mari sembah Dia, angkat tanganmu, angkat hatimu, bersyukur, berterima kasih. Tiada badara basyakatara badala balabara. Glory haleluya. Haleluya, terpuji nama-Mu. Haleluya, kami mengasihi Engkau Tuhan dalam keterbatasan kami. Lawat jamaah kami. Haleluya. Ya Rabbana basyakana-namu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian ibadah yang penuh dengan berkat anugerah Tuhan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu dan terima kuasa urapan yang baru. Tiara bada basyakatara bada basyakatara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk lawatan-Mu berkat Tuhan. Ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang terikat dipasang dibebaskan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Engkau hadir yang sudah memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak hanya melihat persoalan kami, Engkau pasti sudah menolong kami, memberikan jalan keluar yang terbaik. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, keranjang mereka, kolam kebun mereka, sawah mereka, dan semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Tengah-tengah kondisi yang susah dan sulit, Tuhan tetap memberkati mereka. Tetap percaya berharap pada Tuhan adalah saat yang paling penting untuk terima kebaikan Tuhan. Pulihkan jemaat ini, berkati jemaat yang membawa persembahan secara khusus kepada Tuhan, membawa sepersepuluhan dengan jujur, dengan benar. Kembalikan sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang dilakukan, semua janji Tuhan pasti terjadi. Amen. Berkati jemaat ini, pulihkan. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Semuanya berkelimpahan. Amen. Semuanya tidak binasa. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan karena taat. Bertambah lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Berkati hamba-hamba Tuhan di gereja ini yang sudah melayani sore hari ini. Dengan begitu luar biasa Tuhan. Kau pakai urapi mereka dan keluarga mereka. Berkati para volunteer, aktivis gereja, aktivis gereja yang terus-menerus memberikan hidup waktu mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat Tuhan. Diserahkan Tuhan ke depan Tuhan. Ibadah selanjutnya dengan berkat yang luar biasa. Berkati pemerintahan kami Indonesia, pulihkan, sembuhkan. Berkati rakyat Indonesia, ketenangan, ketentraman. Mereka menghadapi banjir, bandang dan sebagainya. Tanah longsor Tuhan, menghadapi Tuhan gempa bumi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar kemurahan Tuhan turun. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia disembuhkan. Kota-kota kami dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan para pemimpin bangsa ini. Berikan ketulusan, kebenaran kepada mereka. Hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Sebentar kami pulang dengan berkat yang luar biasa. Kata-kata iman saya sampaikan, kalau engkau percaya katakan amin. Biar itu terjadi. Diberkatilah suamimu, Amen. berkati istrimu, diberkati anak cucu menantumu, diberkatilah orang tua mertuamu, diberkati kesehatanmu, diberkati segala pekerjaan yang baik yang kau lakukan, Amen. diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Dan rumah diberkati dengan hati yang makin mencintai Yesus. Amen. Sekarang saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar. Terimalah berkat yang besar dan luar biasa, berkat Allah. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati, dipulihkan, katakan amin. Tepuk tangan, happy Sunday. Tuhan berkati saudara. Puji nama Tuhan, kita pulang dengan berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan pernah khawatir karena Tuhan pelihara hidup kita. Haleluya. Jangan kamu
pulang, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan kolektan dan sepersepuluhan ada di pintu utama. Happy Sunday, tetap semangat.